Ya, jadi topik kita hari ini adalah yang disebut dengan regresi logistik. Kemarin kita sudah belajar mengenai regresi berganda. Jadi kemarin juga regresi itu cenderung kepada melihat pengaruh. Bagaimana pengaruh kalau dia berganda dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Ya, kemarin kita sudah praktekkan. Sekarang kita coba lagi namanya regresi logistik. Kenapa ya dibilang regresi logistik? Nah, karena ada yang berbeda dia, datanya berbeda makanya. Kita lihat di sini ya. Eh, Metode uji regresi logistik. Nah, ini bedanya ya, kita lihat contohnya dia. Kemarin kalau kita belajar regresi berganda, umpamanya judulnya yang kita lihat, pengaruh, motivasi, dan apalah ya, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kan kita lihat, mau lihat pengaruh, apakah ada pengaruh motivasi, apakah ada pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk ini kan kita buat kuesioner, kuesioner namanya. Kuesioner yang macam mana? Sering itu kuesioner yang dipakai adalah kuesioner umpamanya motivasi yang diberikan, ada dia di sini pernyataan, bukan pertanyaan ya, yang diberikan perusahaan sangat baik. Nah, ini kan sebuah namanya ini pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan atau statement. Nah, di bawah ini kalian dikasih pilihan nomor 1, sangat tidak setuju. Baru nomor 2 pilihannya, tidak setuju. 3, netral, biasa saja gitu ya. Keempat, setuju. Kelima, sangat setuju. Nah, inilah data yang kita masukkan kemarin, kita praktekkan. Datanya itu seperti ini. Sangat tidak, ini dia dihitung jadi 1, ini jadi 2, 3, 4, 5. Umpamanya orang itu memilih sangat setuju, kita masukkanlah jawaban dia untuk pernyataan ini, skornya 5. Itulah yang kita masukkan ke Excel. Itulah yang disebut dengan menguji regresi, melihat pengaruh, menguji korelasi, melihat hubungan. Nah, sekarang logistik. Kenapa disebut logistik? Karena dia tidak ada setuju tidak setuju. Yang dia minta. Nah, ini kita lihat di sini. Ada penelitian judulnya pengaruh merokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru. Nah, ini kan tak mungkin dibuat pengaruh merokok, sangat setuju, tidak setuju, kan gak mungkin itu pertanyaan atau pernyataannya. Jadi bagaimana? Nah, rokok dibuat kategori. Rokok terdiri dari 2 kategori, yaitu tidak merokok, kodenya 0. Merokok, kodenya 1. Baru kategori riwayat kanker. Tidak ada riwayat, kodenya 0. Ada riwayat kanker, kode 1. Nah, kejadian kanker paru-paru ada 2 kategori. Kena kanker 0. Oh, tidak kena kanker 0. Kena kanker 1. Jadi yang bukan ya sangat setuju, tidak setuju, setuju dan seterusnya itu pakai regresi berganda atau regresi sederhana atau korelasi.
Nah kalau kayak gini pertanyaannya berarti harus pakai logistik. Nah kita lihat di sini. Pertama kita keluar dulu dari sini, kita buka datanya. Datanya ini ada. Nah inilah tadi saya besarkan di sini. X1, ini saya ambil dari internet ini ya. Ini tadi mungkin merokok atau tidak ya. Ini mungkin ya, mungkin. Nah, kalau merokok atau tidak. Nah, X2 itu tadi dia dihitung untuk apakah dia ada riwayat kanker atau tidak. 01. Nah, tidak ada. Nah, Y ini kena penyakit kanker paru. Kenapa gelap? Oh, halah. Ya, yang Y ada kena kanker atau tidak? Kena kanker garis miring tidak. Nah, jadi seperti inilah yang digunakan data untuk regresi logistik. Nah, bagaimana caranya? Kita buka SPSS kita. Kita coba SPSS. Mana SPSS nih? Mudah-mudahan ada di sini. Tak ada. Oh, IBM. Nah, ini dia. SPSS 22. Nah, kita lihat ya, udah kita buka. Nah, jadi data itu berbunyi 000, 010, 100. Nah, tapi ada artinya. Berbeda dengan yang tadi setuju tidak setuju, tidak ada angka 0 di situ. Dia mulai dari 1 sampai 5. Kalau ini hanya angka 0 dan angka 1. Nah, kita coba ya, nanti ini kalian praktekkan juga di rumah supaya kau tahu. Nanti ini semua biasanya dipakai nanti kalian waktu mengerjakan skripsi, waktu kalian mau tamat. Waktu kalian kan wajib buat skripsi. Nah, ini kita lihat di sini. Ini datanya, kita coba ke yang tadi diajarkan. Nah, tahapan, ini dia datanya ada tadi. Step kita masukkan tidak merokok dengan merokok. Nah, kita keluar dulu dari sini. Kita buka SPSS, ingat kita besarkan layar. Pertama selalu buka variabel view. Udah, kita di sini kita ketik namanya X1. Kita kasih nama, namanya itu riwayat merokok. Nah, udah kita enter. Ini kita desimalnya kita kecilkan dia karena kita hanya angka 0 dan 1, tidak perlu desimal. Nah, di sini ada values. Lihat ini. Disinilah kita masukkan. Kita klik kanan ini, tek. Nah, muncul dia di bawah. Kita masukkan value 0, labelnya tidak merokok. Add. Kita pencet add. 1 artinya dia riwayatnya merokok. Add. Baru kita okekan. Nah, ada oke. Sekarang kita keluar dulu. Kita buka lagi website tadi. Nah, ini dia. Untuk X2 itu dia ceritanya tentang riwayat kanker. Nah, jadi keluarganya ada nggak yang pernah kena kanker? Kita ketik, kita besarkan layar, kita buka X2. Kita desimalnya kita nolkan. Ini kita bikin riwayat. Ini agak kok double I-nya. Riwayat
kanker. Nah, ini kita ganti lagi valuesnya. Nah, 0 tidak ada riwayat. Tidak ada. Tidak ada. At. Nah, baru 1 ada riwayat. At. Baru kita okekan. Nah, Y ini adalah tadi kita enter. Ini kita kecilkan desimalnya jadi 0. Ini adalah kanker paru. Nah, kita masukkan labelnya. Ini hanya contoh ya. Nanti terserah kalau kau mau meneliti apa deskripsimu. Ya, 0 kita bikin, dia berarti tidak kena. Tidak kena kanker paru. At. 1 kita masukkan untuk kena kanker paru. At. Kita okekan. Cek. Dah. Nah, sesudah variable view kita buka data view. Udah ada dia di sini. Tinggal kita keluar dulu, kita buka Excel yang tadi. Nah, ini kita copy saja isinya. Cep. Banyak kali woi, sampai 200 lebih. Sampai 200 orang sampelnya woi ditanyainya. Nah, itu dia bertanya sama orang-orang, mungkin dia di rumah sakit. Kita klik kanan paste. Nah, udah masuk. Kita sampai 200 kah? Kita klik ke bawah, kita tengok 200 orang. Ya, pas, semua udah 200. Kita klik ini. Kita lihat dia lagi. Nah, udah kita besarkan. Analise regression binary. Nah, analise baru kita klik ya, oke. Kita kecilkan layar, kita pindah ke SPSS, kita besarkan. Analise regression binary. Nah, ini kalau kemarin kita pakai linear, ini binary. Cek. Nah, kanker paru Y masukkan ke dependen. Riwayat merokok, riwayat kanker pada kopariat namanya. Nah, jangan dulu kita pencet yang lain-lain. Kita buka lagi websitenya tadi. Nah, ini dia. Kita besarkan apa lagi perintahnya. Tekan tombol shuffle. Probabilitas group unstandardized and student. Klik continue. Nah, kita keluar dulu, kita buka. Nah, kita besarkan. Tekan tombol shuffle. Klik. Probabilitas, unstandardized, studentized. Apalagi katanya? Lupa aku tadi. Apa tadi katanya? Group membership ya, satu lagi ya. Group membership ini. Baru klik continue. Baru kita lihat lagi di website, apalagi katanya, klik option classification Homer-Lemshow of fit case listing residual outlier outside. Nah, kita buka ini, cek, ketik option, ini option, klik, cek, classification Homer-Lemshow, apalagi katanya, kita lihat lagi, Homer-Lemshow goodness of fit case listing residual. Oh, case listing residual, udah kita klik. Baru apalagi? Goodness of outlier outside isi dengan angka 2. Udah kita isi outlier outside angka 2. Baru correlation estimate iteration CI for XP isi 95 correlation CI. Nah, ini dia kita isi 95 iteration correlation estimate, kita centang. Baru continue, kita klik, kita lihat lagi. Nah, apa lagi di sini? Baru ketik option. Opsi regresi. Nah, ini dia tadi udah kita klik ini. Baru kita
oke kan. Ceng jeng, oke, udah masuk dia hasilnya. Inilah hasilnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana menerjemahkannya. Kita klik ini supaya muncul dia websitenya. Nah, pertama katanya, lihat Chase Processing Summary. Itu jumlahnya. Kedua, lihat Dependent Variable Encoding. Nah, kita coba periksa hasil SPSS kita. Nah, Chase Processing Summary berarti masuk semua datanya 100%. Tidak ada yang hilang. Baru Dependent Variable Encoding. Katanya untuk 0 tidak kena, 1 kena. Nah, kita lihat lagi yang di website. Baru iteration history. Apa artinya iteration? Nah, tidak berarti yang kita lihat adalah nilai seek-nya saja. Kita tengok di sini. Iteration, ini dia. Nah, mana dia tadi? Bukan yang ini, iteration history. Oh, ini iteration history ya, kita lihat. Iteration history-nya DF probabilities 0,05. Ya, ini enggak usah kita lihat tabelnya, kita lihat saja ini. Nah, kalau dia 0,08, bandingannya selalu 0,05. Berarti 0,8 lebih besar dari 0,05, berarti H0 ditolak, berarti oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa katanya? Classification table 2 kali 2 bla bla bla. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, classification table. Nah, di sini bisa lihat kita kesimpulannya. Yang tidak kena kanker paru-paru ada 90, yang tidak kena itu 96 orang. Yang kena paru-paru 104 dari 200 orang. Nah, baru kita lihat lagi. Ini sekarang berarti yang kita lihat persamaannya variables in the not in the question. Ya, ini yang pasti ini kita lihat ya. Oke, setelah itu kita lihat ini in the equation yang masuk ke dalam persamaan. Not in the equation yang tidak masuk. Nah, kita lihat sekarang bagaimana classification table. Variables in the equation. Nah, ini yang paling penting kita lihat di sini, membuat persamaannya. Jadi LNP, nah ini
Ini coba ya saya lihat minus 1,214. Minus, nah ini dia. Ini diambil dari variables in the equation. Konstantanya ini, X1-nya ini, X2-nya ini. Dari sini kita lihat, yang paling besar pengaruhnya terhadap kena kanker paru-paru adalah X1 sebesar 1,837. Nah, dan dia signifikan. Jadi riwayat keluarga hanya 0,973. Nah, jadi paling banyak orang kena kanker paru-paru karena merokok. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi itulah cara sederhana kita belajar regresi logistik. Regresi yang datanya bukan berupa pilihan ya, setuju, tidak setuju, apalagi sangat setuju gitu ya. Ini berupa jawaban yang dikasih kode menjadi angka 0 dan 1. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.